Selamat sore, perkenalkan nama saya Deborah Kaila Sitorus dengan NIM channel 25006 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran piutang. Pengertian piutang dan anggaran piutang. Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi, piutang itu ada karena yang pertama terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Yang kedua, ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Yang ketiga, ada waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Yang keempat, ada hak menagih yang dimiliki kreditur. Jadi, anggaran piutang adalah anggaran yang direncanakan secara terperinci tentang jumlah tagihan perusahaan hasil penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan pertambahan untuk tertagih atau sisa dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, manfaat anggaran penjualan. Secara umum, anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan tagihan bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, yaitu sebagai alat untuk mengendalikan jumlah tagihan dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Ketiga, sebagai alat pengawasan kerja, yaitu untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berdampak pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar anggaran kas karena untuk yang tertagih akan berdampak penambahan terhadap kas. Jenis-jenis anggaran piutang. Piutang terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, piutang surat berharga. Piutang surat berharga terdiri dari beban bayar di muka. Yang kedua, setoran jaminan. Yang ketiga, piutang pajak. Yang keempat, pinjaman pekerjaan. Yang kelima, piutang uang muka. Yang keenam, piutang wasel. Yang ketujuh, piutang usaha dan piutang lainnya. 2. Piutang wasel. Piutang wasel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wasel. Piutang wasel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Yang ketiga, piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit, yaitu volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Yang kedua, standar kredit, yaitu penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar risiko kerugian piutang. Yang ketiga, jangka waktu kredit, yaitu jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Yang keempat, pemberian potongan. Pemberian potongan harga juga dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pemberian potongan yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Yang kelima, pembatasan kredit, yaitu pembatasan kredit yang dimaksud adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Yang keenam,
Kebijakan penagihan piutang, yaitu kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif ataupun pasif. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Penyusunan anggaran piutang. Adapun langkah-langkah menyusun anggaran piutang yaitu yang pertama, menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah yang akan diterima oleh perusahaan. Yang ketiga, menentukan besarnya cadangan kredit tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Yang keempat, jangka waktu kredit, yaitu jangka waktu pelunasan tagihan. Tahapan dalam menyusun anggaran piutang. Yang pertama, menentukan persentase penjualan. Yang kedua, menetapkan syarat kredit. Yang ketiga, menentukan pola penagihan piutang. Yang keempat, menghitung jumlah piutang yang timbul. Yang kelima, menentukan cadangan piutang tak tertagih. Yang keenam, menyusun anggaran penerimaan kas dari piutang. Kesimpulannya adalah, anggaran piutang adalah anggaran yang direncanakan secara terperinci tentang jumlah tagihan perusahaan, hasil penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan untuk tertagih dan sisa dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, dan manfaat anggaran kredit bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai dasar pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar anggaran kas, karena untuk yang tertagih akan berdampak penambahan terhadap kas. Sekian dari penjelasan saya tentang penyusunan anggaran piutang. Adapun kesalahan kata dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.